Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wakhtim lana khairan muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah katsiran wallahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La ilaha illallahul waliyyul hamid. Allahu akbar ma sama sa'imun wa aftar. Allahu akbar kullama laha sabahu 'idin wa asfar. Allahu akbar ma hallala al-muslimu wa kabbar. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi turuqal ibadati wa yassara. Lahul hamdu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa lahul fadlu ala ihsanihi wa haqqa lahu an yushkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdala man shalla wa shama wa tahajjada wa ajwada man anfaqa wa tasaddaqa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ibadallah, fa inna yawmakum hadha yawmun sharif faddalahu jalla wa ala wa syarrafahu wa ja'alahu 'idan sa'ida li ahli ta'atihi yafrahu bihi al-mu'minun li'anna Allah waffaqahum liikmali as-siyami wa a'anahum 'ala al-'ibadati wal qiyami wa tilawati al-Qur'ani fi shahri Ramadan. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takbir yang kita kumandangkan sejak kemarin sore pertanda telah berakhirnya bulan mulia, bulan suci Ramadan, dan berakhir pada saat khatib naik ke atas mimbar. Tentu takbir yang kita kumandangkan bukanlah hanya sekedar takbir yang keluar dari lisan kita, bukan hanya sekedar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti burung beo yang mengucapkan kata-kata itu. Namun kita harus yakini dan harus kita sertai bahwa ternyata kalimat takbir yang keluar dari kita betul-betul mengagungkan dan mengesahkan Allah dari segala kekurangan, bahwa ternyata yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum
la'allakum tashkurun. Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita selama 1 bulan penuh, dan diakhiri dengan membesarkan nama Allah, membesarkan Allah sebagaimana hak yang harus Allah terima. Dan kedua hal tersebut merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takbir yang keluar dari lisan kita adalah takbir yang membesarkan Allah, bahwa ternyata diri kita ini adalah lemah. Meskipun kita mampu melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, lalu diisi dan disertai dengan sholat tarawih, diisi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, namun ternyata itu semua tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran yang ada di dalam diri kita harus tunduk. Kebesaran yang ada dalam diri kita bahwa merasa kita bisa, bahwa ternyata seolah-olah hanya kita yang mampu melakukan apapun. Ternyata semua itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan, wa litukabbirullaha ala ma hadakum, bahwa kita semua membesarkan Allah bukan karena pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita membesarkan nama Allah dikarenakan Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita untuk duduk di hadapannya. Jangan kita pernah mengira bahwa ibadah yang kita lakukan atas keinginan kita, ternyata ibadah yang kita lakukan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia yang selalu kita baca di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Pertolongan yang kita inginkan bukanlah hanya pertolongan-pertolongan yang kecil, pertolongan-pertolongan yang bersifat duniawi. Ini adalah pertolongan-pertolongan yang kecil, atau kita bisa bilang pertolongan cemeh. Tanpa kita minta pun pasti kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita melihat betapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka selalu diberikan rezeki oleh Allah tanpa mereka pinta sedikit pun. Kita sebagai mukmin, maka yang kita pinta adalah iyyaka na'budu. Ya Allah, pertolongan yang Engkau berikan kepada kami adalah pertolongan untuk kami sujud kepadamu, pertolongan yang membimbing kami untuk kami selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, para nabi, para syuhada, para salihin. Maka takbir yang kita kumandangkan kali ini adalah takbir untuk membesarkan Allah atas segala kekurangan-kekurangan yang selama ini kita bayangkan dalam pikiran kita. Kita selalu mengira bahwa ternyata seolah-olah kehidupan kita selalu sulit, kehidupan kita selalu kurang. Ternyata tidak ada kurang sedikit pun yang Allah berikan kepada kita. Maka Allahu Akbar untuk melambangkan kebahagiaan bahwa kita telah diberikan nikmat, telah diberikan anugerah yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang tak terhingga itu adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Betapa iman tertancap dan tertanam di diri kita dan dibuktikan melalui Islam dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu adalah nikmat yang terbesar. Maka ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa, ditutuplah dengan Idul Fitri, ditutuplah dengan sholat, diawali dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Inilah muslim, inilah mukmin yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa, ternyata takbir yang kita kumandangkan ini didasarkan atas pelajaran yang sering
dan bahkan dicontohkan oleh kekasih kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin umat yang telah memberikan kita contoh dari A sampai dengan Z. Tidak ada satupun hal yang kurang yang telah beliau perlihatkan kepada kita. Kita mempersaksikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita berbagai macam hal dalam kehidupan ini, sehingga cukuplah ajaran yang telah beliau perlihatkan kepada kita. Maka lagi-lagi takbir dan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus kita kumandangkan meskipun Ramadan telah meninggalkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kegembiraan kita sebagai hamba Allah yang mukmin bahwa kita adalah manusia yang tidak pernah lepas dari kehidupan yang ada di sekitar kita. Bahwa agama kita tidaklah hanya mengajarkan ibadah spiritual, tidak hanya mengajarkan kita ibadah yang hanya untuk menyembah Allah, yang hanya salat, yang hanya zikir, yang hanya puasa. Namun kita diajarkan untuk berzakat, kita diajarkan untuk melaksanakan ibadah haji, kita diajarkan untuk bersosial. Ternyata buah dan hasil dari ibadah ritual yang kita laksanakan adalah ibadah sosial. Maka kesempurnaan seorang mukmin tidak hanya dilihat dari mana dia melakukan sholat, sejauh mana dan sebanyak apa sholat yang dia lakukan. Namun ternyata buah dan hasil dari sholat itu adalah kegiatan atau yang disebut dengan akhlak, kepribadian yang betul-betul mencerminkan dia adalah seorang mukmin. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang sudah meninggalkan kita. Namun pelajaran dan kesan yang diberikan oleh Ramadan kepada kita betul-betul sangatlah berharga. Betapa kita diingatkan dan kita semua tahu bahwa ketika Rasulullah bersabda "Lis-shaimi farhatan", bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri, dia gembira ketika dia berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia gembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Hal ini tentu sesuai dengan firman Allah. Sebagaimana Allah firmankan ketika bercerita tentang kewajiban berpuasa, bahwa Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan ada hilal di sana. Kita menyaksikan ada hilal, ada tanda yang harus kita, dengan tanda itu kita harus melakukan sesuatu. Maka ketika datang tanda itu, paling tidak kita harus tunduk dan patuh mengikuti aturan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Tanda yang Allah perintahkan kepada kita berbentuk hilal untuk berpuasa. Namun ketika kita terjemahkan hal ini ke dalam kehidupan nyata, ternyata ada tanda-tanda lain yang Allah berikan. Bukan hanya kita memperhatikan hilal, bukan hanya kita memperhatikan bulan, namun ternyata kita memperhatikan sosial, memperhatikan yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita berpuasa, kita diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk berderma, untuk dermawan dalam melakukan ibadah puasa. Di antaranya adalah berbagi saat kita berbuka. Maka kedermawanan yang kita tanam pada saat kita melakukan puasa, di situ Rasulullah memotivasi kita. Ketika ada orang yang berpuasa, lalu Anda memberikan mereka bukaan, maka Anda akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang Anda berikan bukaan pada saat itu. Maka
itu terus kita lakukan setiap hari. Kita berupaya sekuat tenaga untuk dermawan semampu kita. Kedermawanan yang dimaksud bukan hanya derma dalam hal keuangan, bukan hanya kedermawanan yang bersifat material, namun kedermawanan yang bersifat membantu, yang menolong, yang ikut mensyiarkan, yang ikut meramaikan. Ini pun termasuk ke dalam kategori membantu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita merasakan bahwa ternyata orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia berbuka, ternyata kebahagiaan yang kita dapatkan bukan hanyalah kebahagiaan untuk berbuka puasa, namun lebih daripada itu, ternyata kita sadari dan harus kita yakini, ternyata puasa yang kita lakukan itu karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Puasa yang kita lakukan dari pagi sampai dengan sore itu ternyata menunjukkan bahwa kita ini hamba yang lemah di hadapan Allah. Kita tidak berdaya sehingga kita harus berbuka puasa. Kalaupun Allah memerintahkan kita melebihi itu, yakinlah bahwa kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka olehnya itu kita berbahagia. Ya Allah, puasa yang kami lakukan dari pagi hingga sore hari ini semua adalah berkat-Mu, dan kami yakin bahwa kami adalah seorang hamba. Meskipun kami banyak melakukan ibadah, tetap ini adalah hamba-Mu, hamba-Mu yang lemah, orang yang semakin mengakui kehambaannya di hadapan Allah, semakin rendah di hadapan Allah, maka inilah hamba yang betul-betul Allah inginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang kedua, kebahagiaan yang diraih oleh orang-orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Paling tidak, ketika kita sudah merasakan bahwa ternyata Ramadan telah usai, timbul kegembiraan dalam diri kita, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Salah satu di antara buktinya adalah Allah tidak mewajibkan kita puasa selama 1 tahun, tapi Allah hanya memberikan kita kewajiban puasa selama 1 bulan penuh. Dan pada saat itu, ketika datang akhir Ramadan, maka kegembiraan dalam diri kita sudah mulai muncul, sudah mulai timbul, dan kita semua betul-betul bertakbir. Dan ada di antara kita yang sudah mempersiapkan pakaian barunya, yang sudah mempersiapkan hal-hal untuk menyambut kedatangan hari yang agung dan mulia, yaitu hari di mana kita semua menang mendapatkan kebahagiaan. Maka kebahagiaan yang kita dapat pada saat kita menjalankan Idul Fitri ini, kita melaksanakan salat tadi dan mendengarkan khatib untuk berkhutbah, memberikan nasihat, memberikan motivasi untuk terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika di sini kita bahagia, maka farhatun 'inda liqa'i rabbih, nanti insyaallah kita semua akan diberikan izin oleh Allah untuk berjumpa dengannya di akhirat kelak. Yakinlah bahwa nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah bukan hanya surganya, bukan hanya pertolongannya, namun yang terbesar nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ridhonya. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah mampu diizinkan oleh Allah untuk melihat wajahnya yang demikian mulia, yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita. Maka olehnya itu, pelajaran-pelajaran yang kita sudah dapat di Ramadan, berharap dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah pada saat kita Ramadan, di saat kita Ramadan, kita semua berupaya untuk saleh, kita semua berupaya untuk melakukan ibadah-ibadah. Dari yang berkata kotor kita cegah, dari yang kepingin marah kita tahan, dari yang berusaha untuk berdebat dan menghancurkan kita coba tahan itu semua, dan berharap setelah Ramadan ini semua akan mengakar di dalam diri kita, bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang
yang selalu menyembah Allah dan memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka kesolehan pribadi tidaklah cukup untuk kita sebagai mukmin, namun dibutuhkan kesolehan yang bersifat sosial. Kita hidup bersama dan selalu membantu. Olehnya itu, alhamdulillah, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah dicontohkan oleh guru-guru kita terdahulu. Setelah kita melaksanakan sholat Id, kita saling bermaaf-maafan. Dikarenakan kalau kita dengan Allah cukup dengan taubat, cukup dengan istighfar, cukup dengan kita bersimpuh di hadapannya, kita sholat dan kita minta ampun, dan kita yakinkan bahwa kita tidak akan mengulang kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Namun dengan sesama manusia itu Allah lepas tangan, seolah-olah Allah ingin mengatakan, ketika kamu bersalah kepada saudara kamu, maka kamu minta maaflah kepada yang bersangkutan. Cepat bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada orang yang pernah menzalimi, kepada orang yang telah berlaku salah kepada kita. Begitupun sebaliknya. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah kita melaksanakan salat Id untuk saling berjumpa, bermusafahah, bersalaman sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Demikian juga kita diajarkan di negeri kita dengan doa minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah kita, sebagaimana Allah menciptakan kita di awal pertama, bahwa kita ini semua adalah suci dan kita akan kembali kepada kesucian dengan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kenikmatan untuk beribadah kepadanya, kita istiqomah dalam melakukan ibadah kepadanya. Ramadan yang meninggalkan kita mudah-mudahan memberikan asar, memberikan pengaruh yang baik dan positif kepada diri kita semua, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah izinkan kita, semoga kita dipanjangkan umur dan kita mendapatkan Ramadan yang akan datang. Jikapun Allah tidak berkenan untuk menyampaikan kita ke Ramadan yang akan datang, Allah jadikan Ramadan yang kemarin sudah melewati kita itu adalah yang terbaik yang kita lakukan. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu berada di jalannya dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil karimil ghafur, ballaghna khairas syuhur wa ووعد من صامه وقامه إيمانا واحتسابا بذنب المغفور وأتم علينا النعمة بعيد الفرح والسرور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق الشكور ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله دعانا إلى تجارة لن تدور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والسرور. الله أكبر ما صام الصائمون، الله أكبر ما قام للصلاة القائمون، الله أكبر ما رتل القرآن
الكريم المرتلون الله أكبر ما ذكر الله الذاكرون الله أكبر ما أنفق المنفقون وتصدق المتصدقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مستغفرا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها صلاح ولنا فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها وسهلتها بفضلك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. صلى الله على
إمام الكبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك